Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Bilki Sabila dalam program Juru Bicara. Usai mengikuti rapat terbatas terkait persiapan penyelenggaraan KTT ke-42 ASEAN di Istana Merdeka, Jakarta, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan bahwa pemilihan Labuan Bajo merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mempromosikan destinasi secara global. Selain itu, mengenai substansi KTT ke-42 ASEAN, Retno menegaskan bahwa keketuaan Indonesia tahun 2023 mendorong kawasan ASEAN yang lebih kuat dalam menghadapi tantangan serta memperkuat ketahanan ekonomi ASEAN. Sejalan dengan tema yang diusung yaitu ASEAN Matters Epicentrum of Growth. Untuk yang 42 ini, konsentrasinya di ASEAN Matters dan Epicentrum of Growth. Di ASEAN Matters itu dokumennya terkait bagaimana upaya ASEAN untuk meningkatkan, memperkuat diri, sehingga mampu menghadapi tantangan ke depan. Epicentrum of Growth terkait dengan resiliensi ekonomi ASEAN. Disebutkan Retno, keketuaan Indonesia di ASEAN mendorong peningkatan arsitektur kesehatan, peningkatan ketahanan energi diantaranya adalah pengembangan ekosistem untuk kendaraan listrik atau electric vehicle, ketahanan pangan, serta stabilitas keuangan. Menlu menyampaikan dokumen yang akan menjadi kesepakatan para pemimpin ASEAN saat ini tengah dibahas pada pertemuan tingkat senior official meeting, yang selanjutnya akan dibahas pada tingkat pertemuan menteri. Selain mempersiapkan ASEAN menghadapi tantangan ke depan, maka ada visi post-2025. Keketuaan Indonesia juga berusaha untuk membumikan ASEAN di dalam bentuk kerjasama proyek-proyek yang sifatnya konkret, seperti di bidang kesehatan, di bidang ekonomi bersih dengan EV baterai, kesehatan dengan One Health Initiative, kemudian penggunaan local currency, dan masih ada banyak lagi yang intinya adalah membumikan kerjasama ASEAN sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Ya, pemirsa, Indonesia resmi menjadi Ketua ASEAN 2023 setelah menerima estafet Ketua dari Kamboja. Penyerahan estafet Ketua tersebut berlangsung dalam upacara penutupan KTT yang ke-40 dan ke-41. Kesempatan ini bukan pertama kalinya Indonesia untuk menjadi Ketua ASEAN. Sebelumnya, Indonesia sudah pernah menjabat sebagai Ketua ASEAN sebanyak 4 kali. Namun untuk tahun 2023 ini, seperti apa gagasan yang akan diusung oleh Indonesia? Kita akan berbincang hari ini bersama dengan Dirjen IKP Kemenkominfo Republik Indonesia, Bapak Usman Kansong. Selamat malam, Pak Dirjen. Selamat malam, Bilkis. Baik, Pak Dirjen, mengenai pelaksanaan KTT ASEAN yang tinggal menghitung hari lagi, kiranya apa gagasan yang diusung oleh Indonesia pada KTT ASEAN ke-42 ini? Ya, kalau bicara soal gagasan, kita sebetulnya bisa melihat dari temanya. Ya, kalau tema keketuaan Indonesia di ASEAN 2023 adalah ASEAN Matters Epicentrum of Growth. Jadi ada dua frasa di dalam tema itu. Pertama ASEAN Matters dan kedua adalah Epicentrum of Growth. Nah, ASEAN Matters ini sebetulnya kalau kita lihat ini lebih ke arah politik, ya, baik dari sisi politik internal di negara-negara ASEAN maupun keluar. Jadi yang ke dalam, ke negara-negara ASEAN Matters ini, ASEAN harus mengonsolidasikan diri, agar tumbuh menjadi satu kekuatan politik di kawasan yang diperhitungkan. Karena itu di dalamnya juga termasuk mempermanenkan keanggotaan Timor Leste. Ini sebuah bagian dari konsolidasi. Yang kedua, kita juga ingin berkontribusi dalam perdamaian kawasan bahkan global. Ya, jadi ini aspek politiknya seperti itu. Dalam bahasa yang lebih sederhana atau lebih singkat adalah ASEAN ingin menjadi sentralitas dan relevan bagi kawasan maupun bagi dunia, begitu. Itu ASEAN Matters.
Nah, yang kedua adalah epicentrum of growth. Kalau ini sudah jelas, aspek ekonomi. Aspek ekonomi, ASEAN ingin memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi dunia. ASEAN ingin menjadi pusat ekonomi atau pusat pertumbuhan ekonomi dunia. Ya, kalau kita lihat selama ini ya dari 2010 sampai 2020 kontribusi PDB gabungan negara-negara ASEAN yang berjumlah 10 ya nanti akan bertambah dengan Timor Leste itu ternyata lebih besar ya dibandingkan dengan kontribusi Uni Eropa yang terdiri dari 27 negara terhadap PDB dunia ya, dalam 10 tahun terakhir ini. Nah, itu menunjukkan bahwa sesungguhnya ya kekuatan ekonomi ASEAN ini bisa berkontribusi bagi eh, ekonomi dunia. ASEAN bisa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dunia. Nah, kira-kira seperti itu gagasan yang disorongkan oleh Indonesia di dalam keketuaannya di tahun 2023 ini, Bilqis. Baik, dengan harapan ASEAN ini dapat berkontribusi bagi ekonomi dunia, menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dunia, dan tentunya ini juga mengkonsolidasi diri agar tumbuh menjadi satu kekuatan bersama. Kemudian Pak Dirjen, pemerintah Indonesia ini kan juga akan membahas, melanjutkan 3 isu utama dari adanya konferensi tingkat tinggi ini. Kemudian bagaimana substansi isu yang akan menjadi isu pembahasan dalam KTT ASEAN ini, Pak? Iya, jadi ada 3 isu ya, ada 3 isu. Isu besarnya itu adalah recovery and rebuilding. Ya, kemudian yang kedua adalah digital ekonomi dan yang ketiga adalah sustainability. Ya, tetapi itu kemudian diterjemahkan ke dalam beberapa isu lain. Ya, misalnya mendorong peningkatan arsitektur kesehatan. Ya, ini terkait juga dengan digital ekonomi, terkait juga dengan recovery. Ya, recovery ekonomi kita ini kan morat-marit karena COVID, maka butuh recovery dan butuh rebuilding. Dan juga ini terkait dengan lingkungan. Ya, karena itu peningkatan arsitektur kesehatan ini menjadi penting. Ya, menjadi penting karena dia akan membawa efek domino baik bagi recovery maupun rebuilding ekonomi ASEAN, kemudian juga digital ekonomi, ya karena ketika pandemi maka transformasi digital di negara-negara ASEAN juga ditingkatkan begitu, dan ketiga terkait dengan sustainability, ya keberlanjutan ini juga karena COVID ini juga pasti sedikit banyaknya terkait dengan persoalan lingkungan. Ya. Nah, kemudian diterjemahkan yang lain lagi adalah peningkatan ketahanan energi. Ini jelas sekali terkait dengan sustainability tadi itu begitu. Dengan mengembangkan ekosistem kendaraan listrik atau electric vehicle. Ya, kemudian juga ketahanan pangan. Ya, ini terkait dengan sustainability juga. Ya, keberlanjutan pangan itu seperti apa? Dan stabilitas keuangan. Nah, stabilitas keuangan pun salah satu yang kita bahas adalah penggunaan pembayaran digital yang bisa dipakai di semua negara ASEAN. Nah, ini ya akan dibahas di tingkat senior officer meeting dan kemudian akan dibawa ke pertemuan tingkat menteri dan juga di level KTT, artinya tingkat kepala negara begitu. Nah, selain itu kita juga mempersiapkan ASEAN dalam menghadapi tantangan global di masa depan, yakni visi post 2025. Jadi ini kan kita sudah mencanangkan tahun 2025 ini, 2025 nanti itu adalah terbentuknya yang kita sebut masyarakat ASEAN. Ya, tapi ini postnya juga harus kita pikirkan. Nah, keketuaan Indonesia ini akan berusaha membumikan ASEAN. Tadi kan masyarakat ASEAN yang ingin kita capai 2025 dalam bentuk yang konkret, ya baik dari aspek ekonomi, dari aspek sosial budaya, maupun juga dari aspek politik begitu. Ya, kemudian
ada upaya juga untuk menggunakan local currency. Ya, local currency itu ya mata uang lokal ya, begitu kira-kira begitu ya. Kalau istilahnya APindo itu asosiasi perusahaan ya Indonesia begitu, ya ini bisa menjadi sarana untuk istilahnya itu de-dolarisasi begitu ya. Jadi penggunaan mata uang lokal ini akan diperkuat atau local currency. Nah itu kira-kira isu-isu yang akan dibahas di KTT ASEAN di Labuan Bajo 9 sampai 11 Mei. Baik, keketuaan Indonesia ini berusaha untuk membumikan ASEAN dalam bentuk kerjasama dan juga untuk melanjutkan isu keberlanjutan baik soal ketahanan pangan, kemudian kendaraan listrik dan juga stabilitas keuangan. Pak Dirjen, kita masih akan membahas lainnya, tentunya masih terkait dengan KTT ke-42 ASEAN. Tetaplah bersama kami dalam Juru Bicara. Kami akan segera kembali.